Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih atas kesempatan malam ini untuk kelompok 2. Kita akan mempresentasikan dengan judul kenaikan tarif PPN. Nah, anggota dari kelompok 2 ini terdiri dari Elin, saya sendiri Hani, Sylvia, dan Fiona. Oke, mari kita langsung mulai aja. Yang pertama bakal dibacain oleh Elin. Elin, dipersilakan. Baik, terima kasih Hani. Kita akan langsung membahas saja tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Apa itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Dikatakan tidak langsung karena pajak tersebut dibayarkan oleh konsumen dan konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah tetapi melalui pedagang. Adapun regulasi PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan ditetapkan tarif PPN sebesar 10%. Belakangan, pemerintah sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau disebut dengan UU HPP yang disahkan pada 7 Oktober 2021. Dalam UU terbaru ini, tarif PPN naik menjadi 11% mulai dari tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Adapun cara untuk menghitung PPN yaitu memakai rumus tarif PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikalikan dengan harga produk atau jasa. Contoh soalnya seperti ini. Lili membeli minuman di sebuah kedai kopi. Ternyata kedai kopi tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Lili adalah seharga Rp24.000, maka berapa PPN yang harus ditanggung? Jadi kita menghitung PPN-nya dengan 10% dikalikan dengan harga minuman tersebut yaitu Rp24.000. Jadi kita akan mendapatkan PPN-nya sebesar Rp2.400. Jadi total yang harus dibayarkan untuk PPN minuman tersebut adalah seharga Rp2.400. Setiap kenaikan tarif pajak tentu akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan terhadap hampir seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kaya hingga miskin sekalipun. Dengan kenaikan PPN 1% ini, maka beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan semakin mahal. Begitu juga apabila makan di restoran juga akan menjadi biayanya akan semakin mahal. Karena dalam transaksi beban PPN ini dikenakan kepada konsumen akhir atau pembeli, sehingga saat pembayaran dilakukan, biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen akan semakin tinggi. Kenaikan tarif PPN ini masih sesuai ambang batas dari aturan berlaku saat ini. Adapun perubahan tarif PPN bisa menjadi paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi 15% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Beberapa barang yang dekat dengan masyarakat dan dipastikan naik karena PPN ini adalah sebagai berikut: sembako, baju dan pakaian, sabun, tas, sepatu, pulsa, rumah, motor, dan barang lainnya yang dikenakan PPN. Kenaikan tarif PPN ini dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Selain itu, tarif PPN 0% juga diterapkan pada ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud, ekspor barang kena pajak atau BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Secara lebih rinci, ada beberapa barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN atau tarif PPN 0% yang tercantum dalam Pasal 16B dan Pasal 4A UU HPP.
Barang atau jasa tersebut terdiri atas jenis makanan dan minuman tertentu, uang dan emas batangan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Dampak kenaikan tarif PPN. Dengan adanya peningkatan tarif PPN, maka akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan menengah karena PPN termasuk pajak objektif yang dasar pengenaan pajaknya secara adil, tidak melihat status maupun penghasilan subjek pajaknya. Maka dari itu, Bima mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan tarif PPN masyarakat memiliki dua pilihan, yaitu harus mengurangi belanja dan berhemat atau mencari alternatif lain barang yang lebih murah. Selain berdampak pada masyarakat, kenaikan tarif PPN juga berdampak pada pengusaha. Para pengusaha sedang memulihkan perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Namun dengan adanya kenaikan tarif PPN dapat memperlambat pemulihan tersebut. Selain itu, peningkatan tarif PPN juga berdampak pada peningkatan biaya operasional perusahaan karena adanya pembelian bahan baku kena pajak. Jika biaya operasional perusahaan naik, maka pastinya harga produk juga akan mengalami kenaikan dan hal tersebut akan berdampak pada konsumen akhir yang harus membayar barang lebih mahal dari biasanya. Pendapat masyarakat mengenai kenaikan tarif PPN. Meskipun kebijakan tersebut telah disahkan, keputusan ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan terdapat banyak pihak yang meminta agar kebijakan tersebut ditunda. Ekonom Core, Peter Abdullah, berpendapat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan PPN yang akan menambah beban bagi masyarakat, dan ia menilai bahwa kenaikan PPN dilakukan paling cepat tahun depan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona. Sebagaimana yang terjadi di Jepang, kenaikan tarif PPN akan langsung menurunkan konsumsi. Pada tahun 1997, pemerintah Jepang menaikkan tarif PPN dari 3% menjadi 5%, yang mengakibatkan konsumen rumah tangga terkontraksi 0,76% pada tahun 1998. Pada tahun 2014, tarif PPN kembali dinaikkan dari 5% menjadi 8%. Kemudian pada Oktober 2015, tarif PPN naik lagi menjadi 10%, berakibatkan pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga tumbuh minus 0,93%. Mengutip laporan Japan Research Institute atau JRI, kenaikan tarif PPN akan menaikkan harga barang dan jasa sebesar 0,9%. Hal tersebut membuat pengeluaran konsumen berkurang 0,6% dan berdampak 0,4% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Peter berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi di Indonesia, apalagi sekarang masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pengamat kebijakan publik sekaligus CEO Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat, mengaku tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Beberapa alasan dari Ahmad antara lain adalah pertama, ia menilai daya beli masyarakat saat ini masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebelum pandemi COVID-19, di mana sebesar 0,2% dan 2,63% di 2020. Kedua, kenaikan tarif PPN ini dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 sebesar 5,2%. Target tersebut lebih tinggi dari capaian 2021, yakni 3,69%. Ia mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut akan menambah berat target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga, PPN Indonesia terendah jika dibandingkan dengan negara-negara G20. Ia menilai hal tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk mengundang investor.
Menurutnya, bila Indonesia mau konsisten mengundang investor, maka Indonesia harus berada dalam rezim low rate tax. Apabila pajaknya tinggi, maka investor enggan berinvestasi di Indonesia. PPN tinggi akan mengurangi peluang sektor bisnis, sehingga para pembisnis dan investor tidak menyukai ide tersebut. Keempat, pada tahun 2022, APBN Indonesia mendapatkan windfall tax dari kenaikan harga ekspor sawit dan batu bara. Dengan adanya penerimaan negara tersebut, menurutnya tidak perlu lagi menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Bahkan pemerintah memiliki ruang untuk menurunkan tax rate lantaran penerimaan negara dari negara dan sawit sudah cukup membiayai belanja APBN 2022. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang dan memperlakukan kebijakan kenaikan PPN ini secara selektif. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan kenaikan tarif PPN 11% terhadap barang-barang konsumsi strategis seperti BBM dan bahan pangan impor yang harganya sedang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Anggota Komisi 6, Mrs. Bahon, berpendapat bahwa sejak awal DPR sudah mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan ini akan membebani masyarakat, terutama pada pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. DPR memberikan dukungan karena pemerintah bersikeras agar kebijakan ini direalisasikan untuk meningkatkan penerimaan negara. Ketua Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid, berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN ini akan membantu meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran negara maksimal di angka 3% pada tahun 2023. Dan kenaikan inflasi yang berimbas pada kenaikan harga pokok tidak disebabkan oleh kenaikan PPN. Kenaikan bahan pokok disebabkan oleh situasi perpolitikan global sehingga ada kenaikan harga bahan pangan di tingkat global yang berimbas juga di dalam negeri. Kadin Indonesia merekomendasikan adanya pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan aktivitas ekonomi strategis. Selain itu, juga mendorong pemerintah mengenakan PPN final dengan tarif rendah untuk pelaku usaha UMKM. Menjelang bulan Ramadan, Kadin berharap pemerintah juga terus mempertahankan program bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Salah satu usulan yang konkret diterangkan adalah pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk kebutuhan pokok. Pendiri PT Pratama Indomitra Konsultan, Priyanto Budi Saptono, mengatakan bahwa sempat ada wacana penundaan kebijakan tersebut akibat dampak inflasi. Tetapi ia menilai bahwa inflasi bisa terjadi lantaran secara otomatis konsumsi masyarakat akan bertambah. Di lain sisi, ia justru melihat kenaikan tarif PPN menjadi 11% menjadi satu solusi untuk meningkatkan tax rate ratio. Di samping solusi perluasan objek PPN setelah pendapatan penerimaan pajak dari PPH. Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM, Adrianto Dwi dan berpendapat bahwa PPN menggunakan masa pajak, maka tidak perlu menunggu 1 tahun pajak penuh sebelum dapat diperlakukan, sebagaimana halnya dalam kenaikan tarif PPH. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari kenaikan tarif PPN. Kelebihan dari kenaikan tarif PPN yang pertama itu meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit negara. Yang kedua, mendorong ruang fiskal yang dapat menunjang perekonomian di jangka panjang, seperti belanja infrastruktur dan program prioritas lainnya. Ketiga, meningkatkan tax ratio. Nah, kekurangan dari kenaikan tarif PPN itu sendiri
Yang pertama, memperlambat proses pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Yang kedua, memperberat beban hidup masyarakat miskin. Dan yang ketiga, menurunkan konsumsi masyarakat. Baiklah, itu presentasi dari kita kelompok 2. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembuatan PPT-nya, materinya. Setelah ini akan kami tutup, dan untuk teman-teman yang melihat video ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan materinya, kami persilakan. Terima kasih, selamat malam.